Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Ketua Pengurus Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Ibu Dewi Dwi Hayanti SIP. Yang terhormat, Rektor Universitas Sains Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Endah Murtianasari, STMM. Yang kami hormati, narasumber yang akan menyampaikan materi kuliah pada hari ini kepada Ibu Nurlaila SHMH Hakim Ad Hoc. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini dan kepada Kaprodi Fakultas Hukum dan Kaprodi Ilmu Komunikasi dan Desain Grafis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat kasih dan penyertaannya, kita dapat berkumpul dalam acara Kuliah Umum dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya, Tia Amanda Borisilaba, dan rekan saya, Adinda Indriani, selaku pembawa acara pada hari ini. acara selanjutnya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Kak Ali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Ibu Dewi Dwi Hayanti SIP. Yang saya hormati Rektor Universitas Sains Indonesia, Ibu Endah Murtianasari STMM. Yang saya hormati narasumber kami, Ibu Siti Nurlaila SHMH Hakim Ad Hoc HAM, dan mantan Ketua Komnas HAM RI periode 2013-2014. Yang saya hormati segenap Kaprodi, para dosen, dan segenap sivitas akademika Universitas Sains Indonesia, serta tamu undangan dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia masih dan akan selalu relevan untuk bisa kita diskusikan bersama, khususnya di lingkungan akademik. Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember bukan sekedar momentum seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa hak adalah nilai universal yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, bahkan pada pandangan politik. HAM bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab kita dalam menghormati hak orang lain. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, tantangan terhadap HAM semakin kompleks. Perkembangan teknologi, arus informasi yang sangat cepat, dan perubahan yang masif menuntut kita untuk memiliki kesadaran yang lebih kritis. Dan disinilah peran mahasiswa dan juga dunia akademik menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agent of change. Hak atas informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta pelindungan terhadap privasi merupakan bagian dari prinsip-prinsip HAM
yang setiap hari kita temui di era digital saat ini. Cara kita berkomunikasi, baik melalui media massa, media digital, bahkan dalam komunikasi interpersonal, dapat menjadi sarana untuk memenuhi hak asasi manusia, namun juga menjadi alat untuk pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Mahasiswa dituntut tidak hanya cakap dan kritis, tetapi juga peka secara sosial. Di era digital, produksi pesan, framing media, penyebaran informasi, hingga pengelolaan opini publik memiliki dampak besar terhadap cara masyarakat memandang isu-isu HAM. Oleh karena itu, pemahaman HAM menjadi fondasi penting dalam membentuk mahasiswa yang beretika dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Lebih lanjut, kita juga memasuki era industri 5.0, sebuah era yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi dengan pendekatan yang human-centered. Dalam konteks ini, HAM menjadi prinsip utama agar kemajuan teknologi tidak memarginalkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kuliah umum ini, kami berharap peserta dapat memahami bahwa HAM bukanlah konsep yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan hadir dalam setiap aspek komunikasi dan perkembangan industri modern. Kami menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman dengan harapan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis. Kami juga berharap kegiatan ini menjadi ruang diskusi yang terbuka, reflektif, dan membangun, sehingga nilai-nilai HAM tidak hanya dipahami namun diinternalisasi. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung, para dosen pengarah, juga seluruh teman-teman panitia yang berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan ini tidak luput dari hal-hal yang kurang dari dan berkenan di hati teman-teman dan hadirin semua. Akhir kata, semoga kuliah umum ini dalam memperingati hak asasi manusia dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kesadaran kita untuk terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di tengah teknologi, di tengah kemajuan teknologi dan industri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Ridho yang telah menyampaikan sambutan. Berikutnya, kata sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Ibu Dewi Dwi Hayanti, SIP, kepada Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Sains Indonesia, Dr. Insinyur Endar Murtiana Sari, STMM, Ketua Komnas HAM periode 2013-2014, Ibu Siti Nurlaila SHMH, Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh mahasiswa peserta kuliah umum yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Seminar Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Sehat. Hadirin yang saya hormati, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Pemahaman dan penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Oleh karena itu, seminar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepedulian kita terhadap pentingnya penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Kami berharap melalui seminar ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, berdiskusi secara kritis,
serta mampu menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Rektor Universitas Sains Indonesia kepada Ibu Dr. Insinyur Endah Murtianasari, STMM. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yang hadir di tengah-tengah kita, Ibu Ketua Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Ibu Dewi Dwi Hayanti SIP, yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan narasumber kita yang hadir hari ini, Ibu Siti Nurlaila SHMH selaku Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia dan sekaligus sebagai Komisi Komnas HAM, Ketua Komnas HAM periode 2013-2014, yang kita hormati dan kita banggakan Kaprodi Hukum Bapak Dr. Laude SHMH, Bapak Kaprodi Komunikasi Bapak Haris Kristanto SIKOM MIKOM, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, yang hadir pada hari ini. Yang pertama, tentu saya mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Ibu. Kita semuanya lahir dari rahim seorang ibu, dan mungkin ada di antara kita di ruangan ini yang sudah menjadi ibu. Ada atau masih di bawah umur semua? Ya, mudah-mudahan semua yang diperjuangkan oleh ibu kita, yang diperjuangkan kita sebagai ibu ya, menjadi pahala yang tidak ternilai, dan mudah-mudahan kita adalah madrasatul ula ya, madrasah utama bagi putra-putri kita untuk melahirkan generasi khairul ummah ya, generasi yang baik di masa yang akan datang. Adik-adik semuanya, kita patut berbangga dan mengucapkan puji syukur hari ini karena terselenggaranya kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia secara nasional yang sebenarnya sudah diperingati tanggal 10 Desember, tapi USI menyambut baik hari ini kita menyelenggarakan acara ini dalam rangka kita sama-sama ya, memperingati sesuatu yang memang menjadi hak kita semuanya, yaitu hak yang dibawa kita dari lahir, yang saat ini pelaksanaannya adalah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena rahmatnya kita semuanya sehat, walaupun yang belakang itu juga desel-deselan, panas gitu ya, tapi merasanya ya kita nikmat saja karena badan kita semuanya sehat. Nah ini mahasiswa hukum semuanya atau ada mahasiswa dari fakultas lain? Desain grafis. Oh, desain grafis. Ada dari prodi lain selain desain grafis? Ilmu komunikasi. Apa, manajemen? Ada hadir manajemen? Psikologi juga hadir, psikologi. Ya, diharapkan nanti ke depannya bisa diperluas ya Bapak Laude ya, tidak hanya untuk mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi saja, tetapi bagaimana kegiatan yang baik ini kita bisa perluas untuk mahasiswa yang memang terkait, karena ini adalah isu oleh semua orang, sehingga mahasiswa juga patut tidak hanya dari prodi hukum saja yang mengetahui, tapi diharapkan ada prodi-prodi lain yang nanti bisa secara multidisiplin itu bagaimana kita mendiskusikan sesuatu isu yang memang setiap hari kita hadapi. Kemudian saya juga cukup berbangga kepada panitia bisa menyelenggarakan acara ini dan berhasil ya, dan ditandai dengan penuhnya peserta, kira-kira ada 8.000 harinya ini ya. Sampai nggak tiket sampai habis tiket, sampai nggak bisa masuk ya. Karena apa?
pelaksanaan hak asasi manusia ini sering sekali menjadi pisau bermata dua. Beberapa orang menganggap bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ya, itu merupakan kebebasan yang tanpa aturan bagi yang mengungkapkan. Tapi di sisi lain, bagi orang yang melihat, kebebasan itu harus dibatasi dengan norma, harus dibatasi dengan aturan. Kalau kita melihat secara luas dalam perspektif kita bernegara, kebebasan hak asasi manusia juga dibatasi dengan aturan atau regulasi. Sehingga nanti kita akan mendengarkan dari pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa, yang sudah menangani berbagai kasus hak asasi manusia ya, bagaimana sebenarnya mahasiswa itu melakukan haknya dan sekaligus kewajibannya ya dalam menyikapi hak asasi manusia. Karena bebas bukan berarti bebas tanpa aturan ya. Bebas itu bebas yang dibatasi dengan norma dan juga aturan. Artinya apa? Kita tidak semena-mena juga bebas menyebarkan berita hoax misalnya. Kita tidak bisa mengkritik orang habis-habisan tanpa ada etika misalnya. Tetapi bagaimana kebebasan ini kita lakukan, terutama bagi mahasiswa USI dan juga sivitas akademika di USI ini, kita lakukan dengan batas-batas dan norma serta aturan yang berlaku di negara ini. Sehingga kita juga ingin bahwa kehidupan kita juga harmonis. Ya, kehidupan kita harmonis, hubungan kita antar manusia juga harmonis, hubungan adik-adik mahasiswa dengan dosen juga harmonis ya. Ya boleh, bukan berarti kalau kita melihat normal tidak boleh mengkritik dosen, boleh. Dosen harus diberi masukan. Dosen harus diberikan masukan, dosen harus diberikan kritik dan saran ya demi kebaikan kita semuanya. Tapi ingat bahwa kita dibatasi dengan norma dan juga aturan dan cara menyampaikannya yang baik. Sehingga kalau cara menyampaikannya yang baik, semua masukan yang baik-baik tadi menjadi baik ya. Tapi kalau menyampaikannya tidak baik, masukan yang baik-baik tadi tidak ditanggapi dengan baik ya. Artinya kita semuanya harus menyadari bahwa hak asasi manusia adalah hak kita yang melekat pada diri kita sejak lahir, sudah punya hak kita. Tapi hak asasi manusia juga menimbulkan kewajiban kita ya. Kewajibannya apa? Mentaati norma dan juga regulasi yang ada. Artinya ini kita harus membalance, check and balance ini menjadi penting bagi mahasiswa, bagi sivitas akademika juga, untuk bagaimana kita mengimplementasikan hak asasi manusia kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak, baik dari Yayasan Anak Pendidikan atas segala bantuannya, kepada Prodi yang telah membantu, kepada dosen-dosen yang tidak lelah membimbing adik-adik semuanya, sehingga literasi kita insya Allah jadi bertambah karena acara ini ya. Sesuatu yang sulit dalam hidup kita itu kita menjadi pembelajar seumur hidup ya. Long life learning itu menjadi suatu kebiasaan. Long life learning ini harus menjadi sebuah habit ya, bahwa kita siapapun kita harus kita mau belajar dari orang lain. Saya pernah membaca buku tentang Atomic Habit ya. Atomic Habit itu bukunya tidak lebih hebat daripada Seven Habits-nya Stephen Covey, tidak lebih hebat dari the Mind of a Habit. Tapi Atomic Habit mengajarkan kita pada sesuatu yang sangat sederhana, bagaimana pikiran kita bisa merespon sesuatu yang kecil, tetapi kecil itu adalah kebiasaan yang baik yang selalu kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Jadi kalau diri kita melakukan suatu kebiasaan yang baik setiap hari, itu akan direspon positif oleh alam bawah sadar kita, oleh alam semesta ini, bahwa kita tidak terasa melakukan sebuah habit-habit yang baik. Sehingga habit baik ini harus menjadi sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya, jadi kalau adik-adik semuanya punya waktu ke perpustakaan USI, ada buku namanya Atomic Habit. Ya, jadi Atomic Habit ini sangat bagus bukunya. Jadi dia menyampaikan secara sederhana bagaimana sebuah kebiasaan baik, bagaimana Anda bisa menjadi pembelajar yang baik, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lebih mau mendengarkan orang lain lebih banyak, ya, sehingga dalam profesi Anda nanti menjadi seorang pengacara, insya Allah ya, seorang pebisnis misalnya, kemudian seorang lawyer dan lain-lain. Anda akan menemukan sebuah kebaikan-kebaikan dalam buku tersebut yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari.
Kemudian saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya ada suatu hal yang tidak berkenan. Saya menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan selamat mengikuti kuliah umum dalam rangka memperingati Hari HAM Nasional hari ini pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV. Nama lengkap, Siti Nurlaila SHMH, Hakim Ad Hoc. Jabatan sebagai Hakim HAM RI dan mantan Ketua Komnas HAM RI periode 2013-2014. Kepada Ibu narasumber kita, Ibu Siti Nurlaila SHMH, Hakim Ad Hoc, dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Ketua Yayasan yang kami hormati, Ibu Rektor, Bapak Kaprodi, baru 3 yang dikenal, dan Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Senang sekali rasanya diundang ke Universitas Sains Indonesia yang katanya baru tapi mahasiswanya udah banyak, dan ternyata kuliah umum ini juga diminati gitu. Jadi saya rasanya senang dan nggak sia-sia datang jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta. Ya, nah sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Tadi Ibu Rektor sudah menyinggung, dan saya agak kaget, ini by design atau sebenarnya natural? Kok ini 3 perempuan ya, semuanya yang memberi sambutan gitu. Nah, jadi pada Hari Ibu lagi gitu. Jadi inilah perempuan-perempuan Indonesia, hasil dari perjuangan perempuan-perempuan yang lebih dahulu lahir dari kita, dan hari ini adalah hari yang membanggakan bagi perempuan Indonesia. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Iya, tadi berkali-kali sudah disampaikan soal hak asasi manusia. Saya nggak akan mengulang apa itu hak asasi manusia karena mahasiswa dan apalagi di sini ada juga kelas yang sudah bekerja, pasti mencari tahu dan googling juga gampang ya sekarang ya, dan ilmunya juga tidak untuk dihafal. Nah, nanti mungkin saya akan mencoba memancing beberapa kasus-kasus yang berkembang di Indonesia supaya kita lebih dinamis, yang belakang nggak ngobrol sendiri, yang di depan nggak ngantuk gitu ya. Jadi kita akan lebih interaktif. Lanjut. Nah, jadi di Indonesia ini seringkali kalau kita bicara HAM, apa yang ada di pikiran kita? Boleh tunjuk? Kalau kita bicara yang HAM apa? Bebas, oke? Kebebasan. Apa lagi? Kesetaraan, oke? Apa lagi? Ada lagi? Oke, jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia adalah soal kebebasan, soal kesetaraan. Nah, pertanyaannya tadi Bu Rektor juga menyampaikan, memang kalau bebas tanpa batas. Jadi kalau misalnya nih banyak pekerja kali ya, nah kalau kita demo-demo memperjuangkan hak kita untuk dipenuhi hak-hak normatif kita, apakah boleh atau tidak? Boleh. Kalau merusak boleh atau tidak? Tidak. Nah, ya itu hak asasi manusia. Jadi sesederhana itu. Jadi kenapa tidak boleh? Karena ada aturan yang tidak membolehkan. Jadi hak asasi manusia itu memang untuk kebebasan. Tapi kebebasan bukan berarti tidak ada batasnya. Ada batasnya. Batasnya apa? Adalah norma-norma atau undang-undang yang paling gampang. Peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi salah satunya merusak
tempat publik itu adalah tidak diperbolehkan, itu adalah tindak pidana. Nah, kenapa yang membatasi norma? Nah, jadi saya ingin sampaikan, saya tidak terlalu teks di sini ya, nggak masalah ya. Jadi saya ingin sampaikan ada peraturan pemerintah kalau tidak salah yang tidak membolehkan untuk narapidana narkoba, kemudian teroris, kemudian korupsi itu untuk diberikan grasi, amnesti dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada pemotongan apa istilahnya tuh? Pemotongan tahanan, masa tahanan. Nah, kenapa itu menjadi persoalan? Karena diaturnya bukan di undang-undang, tapi levelnya di bawah undang-undang, gitu. Jadi hak asasi manusia itu karena sesuatu yang given, yang kita lahir sebagai manusia, maka kita hak asasi manusianya melekat pada diri kita, hak atas hidup, gitu ya, hak untuk menjalankan kebebasan beragama dan sebagainya. Nah, itu adalah hak yang kita lahir karena kita manusia. Tapi dalam menjalankannya, karena kita ada dalam sebuah negara, maka dia dibatasi dalam pelaksanaannya. Jadi bukan bebas tanpa batas, tapi bebas dengan keterbatasan. Apa pembatasannya? Adalah undang-undang. Harus undang-undang. Kenapa undang-undang? Karena undang-undang ini dianggap sebagai kesepakatan bersama seluruh warga bangsa. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu dianggap menyetujui dengan adanya undang-undang karena dibahas di legislatif dan pemerintah. Jadi dianggap representasi dari masyarakat. Soal setuju nggak setuju beda lagi ya. Nah, tapi bahwa itu dianggap representasi kesepakatan seluruh warga negara, maka dia menjadi norma yang berlaku. Jadi pembatasan hak asasi manusia, pelaksanaannya hak asasi manusia adalah dibatasi dengan undang-undang, gitu. Nah, seringkali juga kita kalau hak asasi manusia, itu barat, ya nggak? Sering begitu? Sering mendengar hak asasi manusia itu ajarannya barat, Indonesia sebenarnya enggak gitu. Ada pernah mendengar begitu? Sering. Oke. Nah, jadi itu juga sesuatu yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya dan perdebatannya adalah hak asasi manusia. Pasal kalau dulu sebelum diamandemen soal kebebasan berserikat berkumpul, kemudian kebebasan menjalankan agama, kebebasan, nah berbagai kebebasan itu sebenarnya sudah diatur sebelum di amandemen. Dan itu perdebatannya BPUPKI yang menyiapkan itu sangat kental sekali dengan nuansa hak asasi manusia. Nah, tapi seringkali kita dibilang hak asasi manusia itu barat. Sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu baru disahkan atau dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Jadi setelah Undang-Undang Dasar kita sebenarnya. Jadi kenapa hak asasi manusia itu sebenarnya tidak barat, tidak timur, tidak selatan, tidak utara, karena dia hak yang melekat pada diri kita, gitu. Nah, sehingga memang seringkali karena dia bicara soal kebebasan, kemudian kalau bebas tuh barat, kalau timur tuh enggak, gitu ya. Jadi terminologi itu kadang menjebak kita dan kita seakan-akan lupa sejarah proses bagaimana konstitusi kita didiskusikan sedemikian rupa yang perdebatannya lebih banyak pada nilai-nilai hak asasi manusia itu. Nah, kemudian Indonesia sampai sekarang masih mengalami beberapa persoalan dengan hak asasi manusia. Jadi pasca reformasi, jadi kita di rezim Orde Baru semua merasakan
saya Pak Saiful, ini mahasiswa yang hidup di rezim Orde Baru. Jadi biasa kami kalau dikejar-kejar tentara, kejar-kejar polisi itu biasa gitu ya. Bukan hal yang aneh kalau kita diskusi ditongkrongi oleh Intel, itu hal yang biasa. Jadi, nah sekarang sangat berbeda. Sekarang semua bisa berdiskusi apa saja. Misalnya dulu buku karya sastra yang diakui oleh dunia, misalnya karyanya Pramudia Anantatur, zaman kami itu dilarang. Jadi kalau kami mau membaca buku itu, biasa kami mengcopy, depannya diganti covernya kuliah hukum acara pidana gitu, tapi dalamnya itu novelnya Pramudia. Sekarang bebas tersaji di Gramedia. Nah, jadi memang suasananya berbeda gitu ya. Ada suasana politik, ada suasana demokrasi yang sangat berbeda. Nah, setelah reformasi itu pemerintah Indonesia melakukan upaya membuat lembaga-lembaga yang terkait dengan hak asasi manusia. Jadi ada lembaga perlindungan saksi korban, ada lembaga Komnas HAM, ada Komnas Anak dan sebagainya. Nah, dengan tujuan adalah supaya negara bisa melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, namun beberapa hal yang kemudian membuat hak asasi manusia di Indonesia ini masih tetap menjadi problem pada pelaksanaannya. Ya, jadi beberapa hasil penyelidikan Kejaksaan Komnas HAM tentang beberapa pelanggaran HAM yang berat itu prosesnya berhenti di Kejaksaan Agung. Sehingga saya suka ngeledeki diri saya sendiri ya, bukan ngeledeki orang lain. Ini pengangguran dibayar negara, karena perkaranya nggak naik-naik gitu, tapi kan harus berkantor, harus gitu. Harusnya ketika lembaganya sudah diberi kewenangan-kewenangan itu kan harusnya berjalan karena sistem. Nah, tapi ada beberapa faktor politik dan lain-lain, kekuasaan dan sebagainya yang kemudian membuat macet. Lanjut. Nah, jadi ini secara teori, karena di kampus jadi sedikit kasih teori biar rasanya di kampus gitu ya. Jadi hak asasi manusia itu biasanya dalam teori hukum itu dimasuk dalam kategori teori hukum kodrati atau hukum alam. Jadi sesuatu yang memang dari alam yang melekat atas hidup kita gitu ya. Soal kebebasan tadi, kemudian dan sebagainya yang tidak bisa dikurangi sedikit pun oleh negara. Nah, tokohnya yang paling terkenal adalah John Locke dan J.J. Rousseau. Nah, ini kemudian HAM itu dibagi pada 3 generasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik. Jadi ini biasa dalam kategori di bawahnya DUHAM itu ada covenant namanya. Covenant sipil dan politik. Kemudian generasi keduanya covenant ekonomi sosial dan budaya. Nah, kemudian baru generasi ketiganya itu adalah soal solidaritas karena ada dulu diskriminasi terhadap dunia ketiga gitu. Nah, jadi pada hak sipil dan politik itu intinya adalah negara harus negatif-negatif itu dia negara tidak banyak melakukan intervensi itu. Berbeda dengan hak ekonomi sosial budaya, negara harus positif dalam arti dia negara harus aktif untuk mengintervensi, itu seperti hak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi itu negara harus aktif untuk mewujudkan kesejahteraan, pemenuhan hak atas pendidikan dan sebagainya. Nah, makanya disebut dengan hak atas atau right to. Jadi dia negara yang memang berkewajiban untuk memenuhi. Kalau belum bisa betul, maka harus ada tahapan
naik semakin baik gitu. Misalnya itu bisa mudah di tracking dari APBD-nya atau APBN-nya. Misalnya ada alokasi anggaran untuk pendidikan. Setiap tahun ada kenaikan nggak? Nah, kalau tidak ada kenaikan, maka sebenarnya negara sedang melakukan pembiaran atau sedang melakukan pelanggaran gitu. Jadi untuk ekosop dia negara harus aktif. Tapi kalau untuk sipil dan politik negara harus pasif karena itu soal kebebasan berkumpul gitu ya. Kalau dia negara aktif kan artinya kemudian jadi otoriter kalau untuk pemenuhan hak sipil dan politik. Nah, kalau untuk generasi ketiga ini hak atas solidaritas negara-negara dunia ketiga, dan ini dia bicara soal hak atas pembangunan, perdamaian, dan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini yang menarik ya. Di bulan Juli 2024 di Paris ada pertemuan, ada konferensi PBB yang kemudian membuat kesepakatan bahwa kita melihat ya bencana Sumatera ya. Nah, menurut teman-teman tuh bencana apa? Bencana nasional. Oke, alam atau ekologi? Bencana alam atau ekologi? Bencana ekologi, oke. Jadi itu bencana ekologi, artinya ada kerusakan ekologi yang dilakukan yang berakibat terjadinya bencana. Nah, di Paris ada kesepakatan bahwa untuk jadi Indonesia dan Brasil adalah salah dua berarti ya, kalau dua bukan salah satu. Salah dua negara yang menjadi produsen oksigen untuk dunia. Jadi apa? Pemroduk oksigen melalui hutan-hutan yang dimiliki. Nah, ternyata Indonesia itu kedua deforestasi. Kalau nggak salah yang pertama Brazil ya. Nah, yang pertama Brazil, yang kedua adalah Indonesia. Jadi deforestasi. Deforestasi itu yang paling dirugikan adalah teman-teman generasi Z, generasi muda, karena kan nanti yang akan menikmati oksigen, menikmati alam dan sebagainya. Alam itu bukan keindahan saja ya, tapi keseimbangan alam. Jadi pepohon, binatang, macam-macam itu yang sebenarnya adalah kemudian untuk keberlangsungan manusia juga. Jadi bukan hanya untuk alam, tapi juga untuk kepentingan manusia. Nah, karena sebenarnya dunia merasa terancam dengan deforestasi yang dilakukan dua penyumbang oksigen terbesar, maka kemudian disepakati bahwa bencana ekologi itu bisa digugat melalui ICC, International Criminal Court. Jadi itu kalau sebenarnya kalau bahasa terminologi yang digunakan itu pidana internasional biasanya. Nah, itu bisa korban bisa membuat gugatan ke ICC menggunakan pasal 5 Statuta Roma. Statuta Roma itu hukum material tentang pidana internasional. Nah, ICC adalah kejaksaan dan pengadilannya gitu. Jadi lembaga yang akan melakukan pengadilannya. Jadi teman-teman yang memiliki saudara di Sumatera yang terkena bencana bisa memberikan penjelasan, bisa mengedukasi, sedikit-sedikit provokasi lah ya untuk membuat gugatan ke ICC. Jadi itu bisa dilakukan berdasarkan pada pertemuan. Jadi ini baru memang Grace pertemuan Juli 2024 gitu. Nah, itu masuk pada genosida. Jadi genosida kalau artinya itu nanti kita akan bahas genosida, tapi intinya kalau yang ini genosida yang disebabkan
karena bencana ekologi. Nanti kita lihat pasalnya genosida itu bunyinya apa, tapi tambahannya adalah ini yang di pertemuan di Paris. Nah, itu sudah disepakati secara internasional. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip HAM, nanti bisa dibaca saja. Lanjut. Nah, ini Komnas HAM. Jadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menyatakan apakah sebuah peristiwa itu ada pelanggaran HAM-nya atau tidak adalah Komnas HAM. Satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas itu. Nah, jadi memang seharusnya selalu setiap peristiwa Komnas HAM berada di depan untuk membuat investigasi dan kemudian membuat pernyataan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini terkait dengan Komnas HAM. Lanjut. Ini mekanisme formal dan fungsi Komnas HAM. Jadi secara yuridis landasannya ada 3 sebenarnya. Kalau kayak KPK itu kan hanya satu undang-undang korupsi gitu ya. Nah, kalau Komnas HAM ini dia 3. Dia Undang-Undang 39 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia. Jadi fungsi dan kewenangannya ini saya jelaskan karena agak tricky ya. Jadi fungsi atau kewenangannya pengkajian dan penelitian, kemudian penyuluhan, mediasi, kemudian pemantauan, penyelidikan, pemeriksaan dan pemanggilan. Kemudian yang kelima adalah memberikan pendapat dalam persidangan. Jadi, nah ini khusus untuk saya sampaikan karena ini daerah Jababeka ya. Di sini daerah apa nih? Banyak industri ya. Nah itu jadi hanya untuk 3. Komnas HAM bisa memberikan pendapat di pengadilan untuk 3. Pertama adalah soal perburuhan, yang kedua soal lingkungan hidup, yang ketiga soal agraria, konflik agraria. Jadi bisa minta Komnas HAM, tidak boleh dipungut bayaran, untuk memberikan kesaksian ketika teman-teman berkonflik di persidangan. Itu boleh meminta Komnas HAM. Itu mau pengacaranya, mau para pihaknya langsung dan sebagainya boleh. Nah, tapi hanya untuk 3 perkara itu ya. Kemudian Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi kita ini karena kaya budaya ya, banyak suku, banyak etnis, banyak macam-macam, banyak ragam budaya, sangat berpotensi terjadinya konflik antar etnis. Kan kita kadang suka tidak sadar kita ngomong rasis gitu ya. Nah ini ada undang-undang yang melindungi itu, dan Komnas HAM itu tugasnya atau fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pemberian rekomendasi. Nah kemudian di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah ini yang saya adalah dasarnya di Undang-Undang 26 tahun 2000 sebagai hakim. Jadi Komnas HAM itu punya kewenangan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Jadi sama, dia harus membuat berita acara pemeriksaan seperti ya layaknya sebagai penyelidik gitu. Kemudian menerima laporan atau pengaduan seseorang atau kelompok. Jadi bisa misalnya ini dari gambaran 3 ini teman-teman sudah bisa membandingkan belum antara Undang-Undang 39 tahun 99 utamanya dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Tahu bedanya? Tahu? Mana tadi siapa yang bilang tahu? Apa bedanya? 26 dan 39. Jadi kalau 39 tadi rekomendasi ya. Nah, kalau 26 itu pengadilan. Jadi yang 39 itu pelanggaran hak asasi manusia. Yang 26 itu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi pakai yang berat. Misalnya contohnya peristiwa
penculikan 98, kerusuhan Mei 98, Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2. Pernah mendengar? Peristiwa 65 dan sebagainya. Nah, itu masuk pada kategori 26 tahun 2000. Maka dia diselesaikan bisa dua, pengadilan, artinya ke pengadilan HAM, atau dia rekonsiliasi atau KKR. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kita akan bahas kasusnya. Ini pengertian hak asasi manusia, intinya adalah tadi sudah disampaikan sebenarnya hak asasi manusia itu apa, sesuatu yang karena kita manusia. Nah, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, jadi ini berdasarkan pada 39. Kalau 26 beda, dia hanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lanjut. Ini di 39, hak yang diatur, hak untuk hidup, hak turut serta dalam pemerintahan, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak wanita, hak atas rasa aman. Nah, itu nanti bisa dilihat di teman-teman bisa baca di Undang-Undang 39 tahun 99. Lanjut. Nah, ini Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang intinya adalah tujuannya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis di Indonesia. Ini paling banyak kan di medsos ya. Nah, itu terjadi banyak sekali, dan di beberapa tempat, misalnya di Bali Nuraga di Lampung, kemudian di NTT atau NTB ya, saya lupa, itu karena di medsos di share begitu, terjadi mobilisasi massa besar-besaran yang kemudian konflik antar suku. Jadi kalau di Bali Nuraga suku Lampung dengan versus suku Bali, di NTT dan suku asli dengan suku Bali juga. Jadi itu berakibat pada sebenarnya konflik horizontal yang korbannya juga nggak main-main. Lanjut. Nah, ini yang 26. Jadi ini saya ingin teman-teman perhatikan betul ya. Jadi di 26 ini adalah soal pengadilan HAM tadi ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kan menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000. Karena ini pidana internasional, dia sebenarnya menggunakan Statuta Roma yang kanan itu. Nah, kalau di Statuta Roma, 4 kejahatan ini itu masuk dan semua diatur. Tapi Indonesia, Undang-Undang 26 itu hanya 2. Itu saya bedakan warnanya ya. Jadi 26 tahun 2000 hanya mengenal 2, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, di Statuta Roma, selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga ada kejahatan agresi dan kejahatan perang. Nah, di dalam kalau masyarakat internasional sebenarnya pidana ini disebut dengan pidana internasional. Itu makanya lembaganya kemudian ICC, International Criminal Court. Jadi pengadilan internasional, pengadilan pidana internasional. Nah, jadi pelanggaran HAM yang berat ini karena di Indonesia hanya 2, saya menjelaskan yang 2 ini saja dulu karena ini basicnya kuliah umum. Jadi kejahatan yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini tadi yang saya sampaikan soal bencana ekologi itu bisa menggunakan kejahatan genosida dalam Statuta Roma itu. Nah, yang dimaksudkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi untuk bencana ekologi itu dia menggunakan ini yang diakibatkan dari bencana ekologi. Itu. Jadi karena biasanya kalau bencana ekologi itu kan yang meninggal juga kolektif komunal. Jadi satu wilayah tertentu gitu ya. Itu masuk di sini. Di pelanggaran HAM yang berat. Tapi di kejahatan genosida. Nah, setahu saya selama di Komnas HAM kita belum pernah menggunakan kejahatan genosida. Nah, teman-teman masyarakat sipil misalnya untuk peristiwa 65 dia minta itu dimasukkan kejahatan genosida karena terjadi pembunuhan massal terhadap anggota PKI. Jangan terjebak pada partai ya, tapi lebih pada manusianya. Ini kita nggak bicara partainya. Nah, kenapa? Karena di situ tidak ada berdasarkan kelompoknya ini berdasarkan pada politik. Tapi yang ada adalah agama, etnis, kelompok bangsa, ras, dan sebagainya. Tapi tidak berbasis pada politik. Nah, makanya Komnas HAM tidak pernah menggunakan kejahatan genosida untuk peristiwa 65. Gitu. Tapi menggunakan kejahatan kemanusiaan. Next. Nah, ini. Apa yang dimaksudkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Hampir seluruh penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu adalah menggunakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi penghilangan orang secara paksa, peristiwa 65, peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, peristiwa Petrus dan sebagainya itu menggunakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan. Jadi kalau ini anak hukum, dia unsurnya adalah serangan yang meluas atau sistematis. Jadi bukan dan ya, jadi boleh salah satu, boleh meluas saja, boleh sistematis. Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi memang ditujukan kepada penduduk sipil. Komnas HAM seringkali dibilang, Komnas HAM ini kalau tentara nggak dibelain, gitu. Padahal tentara kan di Papua udah berjuang untuk mempertahankan bla 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 segala macam. Jadi itu bukan ranahnya Komnas HAM. Ada undang-undang TNI sendiri. Kalau mereka meninggal di lapangan akan mendapatkan penghormatan sendiri, akan mendapatkan apresiasi sendiri dari lembaganya. Nah, tapi terkait dengan hak asasi manusia, memang karena yang terlemah adalah masyarakat sipil. Dan hak asasi manusia adalah memberi perlindungan kepada kelompok yang paling rentan. Gitu. Nah, ini berupa apa? Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang melanggar azas ketentuan pokok hukum internasional. Jadi perampasan kemerdekaan ini adalah dia orang ditahan tanpa proses hukum, gitu, atau tidak melalui proses hukum yang benar. Misalnya peristiwa 65 itu banyak sekali orang yang ditahan. Sekali lagi ini nggak bicara partainya, banyak orang yang ditahan tanpa proses hukum. Jadi ditahan aja, bahkan oleh si sipirnya, beberapa yang perempuan menjadi korban diperkosa di dalam tahanan, gitu ya. Nah, ini yang dipersoalkan sebenarnya, gitu. Yang sedang dibela adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap beberapa perbuatan yang dilakukan. Kemudian perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, misalnya kalau di sebelum kemerdekaan tuh kayak Jugun Yanfu, nah itu masuk juga
dan beberapa sudah mendapatkan kompensasi dari Jepang. Kemudian yang ada yang dari Belanda, itu ada beberapa. Nah, kemudian penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan dan sebagainya. Kemudian penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Jadi ini bentuk-bentuknya yang masuk pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Lanjut. Nah, jadi pada Undang-Undang 26 ini, pengadilan HAM ini, dua elemen yang sangat penting adalah pertama elemen perbuatannya. Perbuatannya apa tadi? Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua adalah pertanggungjawaban. Jadi ini yang khusus anak hukum, kan ada pidana umum. Nah, ada pidana khusus. Pidana khusus misalnya kayak tipikor, tidak pidana korupsi, pidana khusus. Nah, di pengadilan HAM ini dia khusus yang agak tricky, yaitu pengadilan HAM. Jadi tindak pidana khusus hak asasi manusia. Kenapa? Karena berbeda. Kalau di tipikor siapa yang korupsi dia yang diadili. Nah, kalau di pengadilan HAM dia adalah komandannya atau atasannya, bukan pelaku lapangan yang sedang jeduk gitu. Enggak, tapi dia adalah kenapa dia komandannya atau atasannya. Jadi dia boleh militer, boleh sipil. Jadi yang komandan itu adalah militer, yang atasan tuh sipil. Sipil bisa pemerintah misalnya seperti gubernur, presiden atau bupati, ataupun organisasi massa, ketua organisasi massa. Misalnya yang di Timur Timur itu organisasi massa dan gubernurnya yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi dia atasan, artinya orang sipil. Jadi kalau HAM yang berat, jadi dia bukan pelaku langsung walaupun pertanggungjawabannya tetap individu. Kenapa? Karena dia sebagai atasan atau sebagai komandan harus memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol atau pengendalian terhadap anggotanya atau anak buahnya. Nah, kemudian ini yang sering didiskusikan, meluas atau sistematis. Jadi meluas yang dimaksudkan adalah besar-besaran, berulang-ulang, kejadiannya berskala besar, dilakukan secara kolektif dengan sangat serius dan ditujukan kepada jumlah korban yang banyak. Kalau sistematis, tindakan yang diorganisir secara rapi, mengikuti pola yang teratur, berdasarkan kebijakan umum dan melibatkan sumber-sumber penting milik publik atau pribadi. Nah, sekarang saatnya saya bertanya. Teman-teman mengikuti peristiwa Agustus? Demo Agustus? Demo Agustus ikutin dong? Semua pegang HP kan? Nah, ngikutin kan? Nah, terjadi apa itu? Bulan Agustus. Demonstrasi. Demonstrasinya di mana? Di gedung DPR. DPR mana? DPR RI. Di Senayan. Oke. Hanya di Jakarta saja? Di semua daerah. Semua daerah di mana? Semua daerah tempat demonya di mana? Di DPR. Terjadi pembakaran, perusakan. Semua DPR dirusak. Semua DPR dibakar. Ya. Nah, coba angkat tangan satu, tolong dianalisis. Kalau menggunakan ini dia masuk nggak? Terjadi pelanggaran HAM berat atau dia pelanggaran HAM yang 39? 39 tadi itu yang di awal. Ya. Kalau menurut saya terjadi pelanggaran HAM berat
karena waktu itu anggota DPR RI mau mengesahkan dia kenaikan ya selain pajak juga iya, dan juga tunjangan DPR RI kalau nggak salah, dan juga ada salah satu oknum anggota DPR RI yang seolah-olah tidak respon, tidak peduli dengan apa yang diaspirasikan oleh perwakilan dari masyarakat melalui mahasiswa waktu itu, dan juga ditambah lagi dengan tidak diresponnya keinginan salah satu undang-undang yang menginginkan, yaitu perampasan aset itu. Oke, kalau tadi terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau coba sebelumnya, slide sebelumnya. Kebanyakan yang 26. Yang kejahatan terhadap kemanusiaan. Lanjut. Nah, ini. Oke, nah, ada. Jadi cara anak hukum nih, anak hukum lagi. Cara anak hukum menganalisis, kalau tadi ini kan faktanya ada peristiwa ini, harus ini. Nah, sekarang kan harus menggunakan instrumennya. Instrumennya dia masuk kategori apa nih? Perbuatan apa? Izin Bu nambahin Bu. Iya, boleh. Keterkaitan demo Agustus kemarin ya, kalau menurut pandangan saya, untuk faktor perusakannya, pelanggarannya itu memang terjadi perusakan terhadap kantor-kantor ataupun fasilitas umum. Dan yang selanjutnya terkait pendemonya, itu ada beberapa memang yang ditangkap mungkin belum ada bukti atau segala macamnya, ataupun yang memang juga yang memang terjadi ya, ini di luar dugaan, terkait memang yang ada warga ojol itu ditindas oleh polisi. Itu yang memang menjadi sebuah tambahan bahwasanya terkait pelanggaran itu semakin luas. Walaupun sampai saat ini ya mungkin beberapa demonstran ataupun orang yang ditangkap mungkin sudah sebagian ada yang dibebaskan ya. Tetapi pada hal itu kalau menurut saya seharusnya ketika kita bicara pendemo yang memang pada saat itu memang karena memang kebawa suasana segala macam, harusnya tidak semua dilakukan ataupun hanya beberapa orang yang menjadi korban penangkapan dalam artian seperti itu Bu. Karena memang kalau kita bicara media sosial apalagi ya, orang yang nggak melakukan hanya meneruskan itu pun bisa menjadi orang yang dikatakan melakukan hal itu. Mungkin seperti itu Bu kalau terkait masalah dua hal terkait pendemonya maupun kejadiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita mestikan tadi dua elemennya ya, perbuatan sama pertanggungjawaban. Nah, perbuatannya apa? Ada yang mati, berarti terjadi pembunuhan. Terus ada yang dianiaya, berarti ada penganiayaan kan? Gitu. Jadi berarti perbuatannya terjadi pembunuhan, penganiayaan, apalagi dan sebagainya, seterusnya. Gitu. Nah, kita lanjut slide berikutnya, Mbak. Nah, jadi kita lihat apakah itu bentuknya serangan tadi? Terjadinya pembunuhan atau terjadinya penganiayaan tadi, apakah itu sebuah bentuk serangan? Itu ya ngeceknya. Kemudian yang diserang ini apakah dia masyarakat sipil atau bukan? Oke, nah gitu. Jadi itu diceknya. Itu artinya unsurnya terpenuhi gitu. Ya. Nah, kemudian dia meluas atau sistematis. Jadi kan tadi pertanyaan saya makanya terjadi di mana saja? Oh, semua daerah, semua meluas. Kemudian ada pola yang sama nggak? Oh, semua membakar gedung dan kemudian ada pemidanaan ya, penangkapan, ada gitu-gitu di semua daerah.
Jadi kalau kita lihat apakah dia meluas atau sistematis. Misalnya dia besar-besaran, memang terjadi di semua tempat. Tapi dia berulang-ulang nggak kejadiannya? Gitu. Jadi itu kita cek. Kejadian ini berskala besar atau cuma skop kecil? Oh besar, karena hampir semua terjadi di daerah itu ya. Kemudian dilakukan secara kolektif atau sendiri dan sebagainya. Atau kemudian kalau itu masuk atau tidak unsurnya, baru kita cek lagi. Coba kita lihat yang sistematis, tindakan yang diorganisir secara rapi mengikuti pola yang teratur. Ada yang organisir nggak kira-kira? Iya kan? Pasti ada, karena kok itu yang dituju sama persis. Kemudian polanya teratur nggak? Pola itu jadi dia menggunakan metode yang sama nggak? Hampir semua di daerah DPRD-nya dibakar. Terus pembakarannya itu kan, kalau terbakar itu kan biasanya dari api kecil membesar gitu. Ini enggak, tiba-tiba boom gitu tuh langsung api besar. Nah, jadi itu bisa dilihat, oh dia ada pola yang teratur. Artinya ada instruksi dong dari, nggak tahu, kita belum tahu gitu ya. Tapi dia menggunakan pola yang sama. Jadi pola yang sama tuh sama kalau orang jahit baju, ya kan? Dia kan udah buat polanya dulu di kertas, baru kemudian dipotong kainnya mengikuti pola itu. Nah, jadi pola ini sama nih. Ternyata di semua daerah DPRD-nya dibakar. Dan setiap pembakaran ada korban yang meninggal dan sebagainya. Nah, dari cara ngeceknya begitu. Kalau kita mau coba menganalisis sendiri, menjadi bahan diskusi atau menjadi tugas kuliah, beda pendapat juga boleh, nggak apa-apa. Nggak masuk, nggak masalah. Tapi yang penting sebenarnya kalau orang hukum itu, atau kalau mahasiswa, ini kan kaum intelektual, pertama harus mampu membangun argumentasi. Beda pendapat boleh, kan negara demokrasi, berbeda pendapat boleh, beda pendapatan juga boleh ya. Nah, berbeda pendapat boleh. Yang penting argumentasinya. Argumentasinya harus masuk akal, didukung oleh data-data gitu. Jadi jangan hoak-hoak yang di datanya gitu. Jadi data-data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang penting, membangun argumentasi, beda nggak masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah cara menganalisa. Analisis itu kan menggunakan metode, setiap menggunakan metode tertentu dia bisa hasilnya berbeda kan? Gitu. Jadi sesama intelektual berdebat nggak apa-apa, yang penting nggak berantem. Itu lanjut. Sampai di sini paham ya? Bagaimana cara menganalisa perkara nanti? Tidak hanya ini, misalnya teman-teman menggunakan undang-undang tipikor atau apapun, dia dilihat dulu unsurnya apa, baru dilihat faktanya apa gitu ya, baru dianalisa, baru kemudian diambil kesimpulannya. Lanjut lagi. Nah, jadi ini mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi ini sangat berbeda dengan pidana khusus yang lain. Jadi pengadilan HAM itu yurisdiksinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Jadi ada dua saja. Kemudian penyelidiknya adalah Komnas HAM. Jadi kalau tipikor kan penyelidiknya bisa kejaksaan, bisa KPK gitu ya, bisa polisi. Nah, tapi khusus untuk hak asasi manusia penyelidiknya adalah Komnas HAM. Kemudian penyidik dan penuntutnya itu adalah Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Berbeda ya, kalau di tipikor maupun pidana umum dia Kejaksaan Negeri levelnya. Nah, jadi kalau khusus untuk HAM ini Kejaksaan Agung, kemudian pemeriksa pengadilannya adalah Pengadilan HAM. Nah, Pengadilan HAM pun ada dua, Pengadilan HAM ad hoc dan Pengadilan HAM permanen. Pengadilan HAM ad hoc ini hanya untuk mengadili perkara-perkara yang sebelum diundangkannya Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi misalnya kayak
penculikan itu 98 ya Bu. Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2 juga 98 gitu ya. 65 lagi kan jauh sebelum. Nah itu menggunakan pengadilan ad hoc. Baru yang setelah 2000 dia menggunakan pengadilan HAM permanen. Adanya hanya di 4 kota, Medan, Jakarta, itu bukan Kalimantan Tengah. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Yang benar yang catatan di bawahnya. Nah itu jadi ada 4. Hakimnya pun cuma 4. Jadi kalau ada ke Medan, kami ditasarin ke Medan, atau kami ditasarin ke Surabaya dan sebagainya. Lanjut. Nah ini kasus yang udah diproses. Nah sebenarnya ini masih ketinggalan yang Aceh, belum ada. Sekarang tuh di Kejaksaan Agung kemarin sama Pak Kementerian Menko Polhukam itu ada 19. Nah tapi yang sudah selesai itu baru Tanjung Priok, kemudian Timur Timur, AB Pura, dan terakhir Paniai. Jadi Paniai kami yang menyidangkan. Putusannya bebas karena pertanggungjawabannya yang dihadirkan hanya 1 dan itu pabung, bukan komandan. Jadi nggak bisa dimintai. Peristiwanya terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, tapi orangnya bukan itu yang harusnya dimintai pertanggungjawaban, tapi ada komandan yang harus dimintai pertanggungjawaban. Itu lanjut. Nah ini jadi misalnya gini, teman-teman tadi kan saya tanya ya, terpenuhi nggak nih pelanggaran HAM yang beratnya? Apa perbuatan yang terjadi? Jadi kalau misalnya Timur itu terjadi pembunuhan tuh yang dicentang tuh berarti terjadi. Kemudian terjadi pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, terjadi penyiksaan, terjadi perkosaan, terjadi penganiayaan atau persekusi, terjadi penghilangan orang secara paksa. Nah dari semua peristiwa itu yang paling paripurna itu peristiwa 65. Semua perbuatan terjadi. Semua perbuatan ada. Jadi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, semua ada. Gitu. Itu yang paling paripurna, yang paling menyedihkan. Kecuali apartheid yang ada. Lanjut. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Mulia. Ya, jadi Yang Mulia Ibu Siti Nurlaila, saya panggilnya Yang Mulia. Jadi waktu dulu kita S1, ya kan, ini satu kuliah, sekarang saya harus panggil Yang Mulia karena beliau sudah hakim. Gitu ya. Kasih kita hapus lagi. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, tadi kita sudah diberikan penjelasan cukup panjang lebar ya. Tadi juga saya pikir masalah hak asasi manusia ini bukan hanya milik dari prodi hukum, hampir semua. Tadi Ibu Rektor juga sudah menekankan ya bahwa juga di dalam kebiasaan kita sejak dulu ya, kalau kita waktu masih kecil ya, kita bermain dengan teman kita, lantas ada mainan kita ambil, orang tua kita biasanya mengatakan begini, jangan diambil, itu miliknya temanmu, itu bukan hakmu, kan begitu kan? Nah, banyak sekali seperti itu. Jangan, itu hak orang lain. Itu adalah bentuk edukasi HAM yang paling sederhana. Karena apa? Karena sejak kecil kita udah harus dididik untuk mengetahui mana hak orang lain dan mana hak kita, gitu ya. Jadi mana hak orang lain, mana hak kita. Nah ini terus berkembang tadi oleh Ibu Nurlaila juga dikembangkan. Hak ini juga tidak berdiam diri, hak ini terus berkembang. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua tadi sudah disampaikan, terjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dari mulai Perang Dunia Kedua, ya Hitler dinyatakan sebagai penjahat perang, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh Nazi Jerman itu ditangkap dan diadilin ya, Bu Hakim ya.
Nah, terus kemudian sekarang pun juga yang terakhir-terakhir ini adalah yang kita lihat bagaimana genosida di jalur Gaza, di mana penduduk sipil Palestina, ya, itu anak-anak, kemudian ibu-ibu dan sebagainya menjadi korban perang, dan Netanyahu sebagai sebagai Perdana Menteri negara Israel ditetapkan sebagai pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya. Nah, jadi itu berkembang terus sampai saat sekarang ini. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk bertanya. Tadi saya dibisikin oleh Pak Kaprodi, ya. 3 yang nanya lebih dulu, ya, akan mendapat hadiah dari Prodi Hukum. Ini sebetulnya buku saya. Ya. Jadi hak menguasai negara dalam politik hukum agraria di Indonesia, yang baru diterbitkan bulan yang lalu oleh Obor Indonesia. Ya. Ini merupakan penelitian saya juga, termasuk yang tadi Ibu Nurlela sampaikan, bahwa pelanggaran berat HAM untuk di bidang di sektor agraria itu juga sangat luas sekali ya sampai sekarang. Saya mahasiswi hukum Universitas Sains semester 1. Saya juga aktif di Serikat Pekerja dan Partai Buruh, jadi kerjaan saya tukang demo. Pertanyaan saya gini, tadi kan Ibu bilang bencana ekologi itu bisa digugat. Nah, ketika kita mau menggugat tuh, kita bingung Bu, presidennya aja ngehalu, wakil presidennya pelangap-pelangap. Menterinya menolak bantuan dari luar, tapi ketika ada pembangunan ngemis-ngemis minta bantuan dari luar. Terus setelah menterinya anggota DPR-nya iri sama influencer, karena influencer mampu mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 1 hari. Nah, saya sebagai mahasiswa semester 1 di hukum kan, saya bingung ya Bu, ketika ekologi ini digugat, nanti siapa yang disalahkan? Sedangkan kapasitas pejabat-pejabat kita aja kayak gitu Bu, mau nyalain presidennya ngehalu, kata gini, seluruh rakyat Indonesia berterima kasih kepada saya. Jadi kami dikatakannya udah mau sebulan Bu, di Aceh, di Sumatera itu masih ada listrik, makan juga masih harus dari luar gitu Bu. Jadi saya sebagai mahasiswi semester 1 ini masih bingung ketika bencana ekologi ini digugat, siapa yang sepatutnya disalahkan gitu Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya kalau nama aslinya Pak Firman Sibagariam. Dari wajahnya udah segi 4 udah ketahuan lah orang Batak ya, Korea Utara. Oke, panggilan saya Opung. Nah, saya yang tertarik untuk menginspirasi khususnya kita mahasiswa, bukan hanya hukum, mahasiswa umumnya, tapi kita prioritaskan mahasiswa hukum. Tadi dibilang Ibu bahwa menyampaikan kebebasan berpendapat boleh bebas, tapi ada aturannya. Nah, yang menjadi satu masalah yang saya amati, sejauh mana pengamatan Ibu dan analisa Ibu Hakim khusus ini dalam HAM untuk menanggapi pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, contoh di objek vital nasional, mau salah pun nggak bisa kita protes Bu, nggak bisa kita sampaikan. Termasuk di muka presiden kan di kantor kepresidenan. Nah, sejauh mana kira-kira tanggapan Ibu Hakim HAM untuk boleh menginspirasi kami mahasiswa? Jangan-jangan kami nanti takut Bu, nanti kalau kami berdemo menyampaikan pendapat walaupun nggak kerusuhan, dihukum kami Bu. Halo, perkenalkan, nama saya Budi Suwo. Kebetulan saya juga sekelas sama Opung, sekelas juga sama Rere. Jadi mohon maaf, bukunya diborong sama kelas kita. Mudah-mudahan ya Pak, saya juga dapat. Baik, sebetulnya Ibu izin, tadi saya gak mengikuti dari awal, bahkan saya mengikuti di akhir-akhir sesi tadi Bu ya. Karena alhamdulillah soalnya antusias mahasiswa
sangat luar biasa Bu, makanya saya tadi nggak bagian bangku, bukan karena saya telat Bu, mohon izin. Tapi memang saya kebetulan ada pertanyaan perihal hak asasi manusia. Barangkali ini menurut saya berkaitan dengan hak asasi manusia, tapi saya juga belum tentu tahu. Kebetulan kemarin di kelas Sabtu lalu, saya di akhir kelas berdiskusi dengan Pak Saiful. Belum tuntas Bu, karena jam kelasnya sudah habis. Jadi izin Pak Saiful, saya lanjutkan pertanyaan kemarin, diskusi kemarin di kuliah umum hari ini. Jadi pertanyaannya Bu, kemarin Pak Saiful dan saya juga udah cross check bahwa memang ternyata di undang-undang ya kepemilikan tanah itu tidak absolut. Kepemilikan tanah tidak absolut seperti itu. Jadi hanya hak milik. Jadi tidak bisa semerta-merta kita kita gunakan sebagaimana mestinya yang sesuai keinginan kita saja gitu. Atau saya menafsirkannya bahwa kalau memang kepemilikan tanah ini tidak absolut, saya punya keresahan Bu, banyak di Indonesia ini ya masyarakat bahkan dari dia lahir sampai dia meninggal dia tidak memiliki tanah, dia tidak memiliki rumah untuk tinggal. Atau bahkan kita lihat Bu ya, banyak di jalanan masih banyak kaum marginal ya tadi dia tidak memiliki tempat tinggal. Apakah ya Bu ya, apakah dari kasus tersebut, dari fenomena tersebut, apakah negara melanggar hak asasi manusia? Karena negara punya hak atas tanah, kenapa dia tidak memberikan kepada rakyatnya yang dia tidak punya tanah, apalagi dia juga tidak punya rumah? Jadi pertanyaannya, apakah negara melanggar hak asasi manusia pada masyarakatnya, pada warganya, karena tidak bisa memberikan hak atas tanah dan hak atas tempat tinggal? Nama saya Lian Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Saya mau nanya tentang HAM, apalagi di dunia kerja, mengingat perkembangan platform ride hailing kayak ojek online, GoRent, GoCar, apalagi ataupun driver seperti GoFood, ShopeeFood itu di Indonesia kan lagi berkembang banget. Nah, apalagi terus lapangan kerjanya itu kan bagi masyarakat luas Pak, kayak GoFood, GoCar gitu. Terus muncul isu jam kerjanya yang panjang, terus ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan bagi para pekerjanya. Nah, bagaimana kewirausahaan berbasis platform digital itu berdampak pada pemenuhan HAM, apalagi buat para pekerjanya itu, misalkan ya buat para Gojek, Gosen gitu kan, apalagi yang pengirim paket COD, terus buat Gojek ataupun Grab, begal. Nah, itu gimana Pak dampaknya mengingat adanya jam kerja yang panjang, terus pendapatannya nggak pasti dan minimnya perlindungan sosial bagi para pekerja. Itu aja, terima kasih. Saya Mita dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Saya mau nanya, sekarang kan banyak UMKM di Indonesia yang banyak UMKM di Indonesia itu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk meningkatkan penjualan mereka. Tapi sebagian pelaku usaha tuh juga masih banyak yang belum memahami tentang perlindungan data konsumen. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana sih potensi pelanggaran HAM terkait hak privasi konsumen dalam praktik kewirausahaan digital UMKM di Indonesia serta faktor penyebab dari masalah tersebut. Sebelumnya nama saya Hati Salsabila, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Nah, kali ini saya ingin menanyakan wirausaha jadi wirausaha sosial itu mengklaim bahwa mereka itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat. Nah, bagaimana dengan efektivitas kewirausahaan sosial tersebut dalam menjawab isu HAM dan masalah sosial lokal? Apakah wirausaha sosial akan lebih berkelanjutan dalam memberi hal-hal positif pada sosial dibandingkan dengan kewirausahaan konvensional? Nah, sebelumnya salah satu wirausaha sosial yang saya sebutkan itu contohnya itu semisal kayak pemberdayaan wanita gitu kan. Kan ada beberapa perusahaan tuh yang tidak mau menerima wanita yang sudah menikah karena ada kemungkinan mereka ada hamil dan mengambil cuti kerja gitu. Nah, itu kan lumayan ini melanggar HAM gitu ya Kak. Ya gitu aja sih Kak.
Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik ya. Nanti yang tiga terakhir, catat namanya ke panitia, ya. Nanti akan mendapat hadiah buku, ya. Inilah Bu Hakim. Pertanyaan para mahasiswa-mahasiswi USI bisa dibayangkan bagaimana gak pusing dosennya ngadepin pertanyaan seperti ini. Silakan. Iya, terima kasih. Seru sekali ya. Boleh saya jadi dosen di sini.